sound right, boys. What is up everybody? Welcome back to my channel with Mr. Felix. Baik, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita memindah file atau mentransfer files dari drive lama ke drive baru. Oke, perhatikan secara sama. Let's get started. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita mau buka tab drive file yang akan kita mau pindahkan atau transfer dengan drive di mana kita akan pindahkan file-file tersebut. Ya, di sini saya sudah siapkan dan saya taruh tabnya bersebelahan agar lebih mudah dalam memonitor. Lalu, langkah yang kedua adalah kita bisa taruh file ke dalam folder. Ya, jadi kita buat folder untuk memindahkan file-file penting kita. Ya, perlu ingat folder, kita harus buat folder. Sini saya ada file 5 file yang saya anggap penting. Saya mau copy itu. Kita bisa dengan cara klik kanan lalu move to. So, untuk kali ini kalau mungkin filenya akan banyak, kita tidak akan pakai move to ya. Kita tinggal drag aja file. Kita klik file salah satu file lalu kita drag, itu salah satu caranya. Atau kita klik and drag seperti ini. Ya, klik and drag. Lalu kita bisa angkut tuh semua filenya secara mudah. Kita tinggal taruh di folder yang kita inginkan. Dalam tutorial ini saya akan taruh di folder school ya. Nanti folder school ini akan saya transfer. Nah, kita bisa pakai juga control, menahan control, lalu kita pilih file-file tertentu yang kita inginkan. Lalu tinggal kita angkut lagi ke dalam folder yang kita inginkan. Seperti itu ya. Nah, dalam contoh ini saya akan masukkan semua file ini ke dalam folder school. Ya, saya akan drag, lalu saya akan release atau taruh di folder school. Ya, voila, semua file sudah ada di dalam folder school. Lalu yang berikutnya adalah kita akan share folder yang ada di yang ada di drive utama kita. Cara gimana? Kita klik kanan lalu kita klik share. Ya, di sini kita akan add people, di mana teman-teman akan memasukkan email ke email drive teman-teman yang baru atau drive email baru teman-teman ya. Di sini sudah ada nama saya Leonas992. Lalu saya tinggal klik share anyway. Ya. Maka person edit ya, artinya saya akan bisa mengakses dengan email saya yang satunya, email pribadi saya. Lalu cara ngeceknya di mana? Kita cek di share with me. Ya. Di situ akan ada school ya. Artinya kita bisa melihat folder itu di drive kita yang di akun pribadi. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke drive yang utama. Kita menuju share, klik kanan share, lalu di sini yang penting kita ganti editor. Kita ganti keterangan editor menjadi make owner. Oke, di sini saya akan memberitahu teman-teman bahwa tidak semua perusahaan ataupun sekolah mengizinkan teman-teman untuk mengganti ownership-nya atau kepemilikan foldernya. Jadi ada cara yang bisa kita lakukan. Namun jika memang diizinkan, ya berarti beruntung ya teman-teman bisa langsung mengkeep folder tersebut menjadi file pribadi teman-teman. Nah, terus bagaimana kita jika tidak diizinkan? Ada cara yang dapat kita lakukan. Jadi ini lebih sedikit lama prosesnya dan harus satu-satu diproses. Tapi it's okay ketimbang kita kehilangan file-file penting kita. Oke, let's see. Nah, tadi jika teman-teman berhasil, maka di drive teman-teman yang baru, di dalam My Drive akan ada folder dengan nama school ya. Kalau kalian berhasil. Namun jika tidak, kita akan mengaksesnya di share with me, masuk di folder sekolah. Nah, di sini sayangnya Google belum bisa mengcopy foldernya. Jadi kita harus buka folder yang satu-satu untuk dapat mengambil atau mentransfer filenya. Oke, di sini saya akan kasih contoh. Saya akan buka folder Flipgrid di sini. Lalu cara yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan copy semua file di dalamnya. Baik, ini saya pakai Ctrl A ya, atau blok semuanya. Lalu saya akan copy ya. Saya klik kanan copy seperti ini. Nah,
Berikutnya adalah kita akan memilih ya file-file yang berlabelkan copy of. Right. Kita akan pakai control boleh, atau kita pakai click and drag boleh, bebas. Lalu kita drag ke file ini ke dalam My Drive. Nah, di sini akan ada keterangan bahwa file yang ini tidak akan bisa diakses di dalam drive lama kita. Ya, artinya akan ada ownership baru, yaitu file pribadi teman-teman atau drive pribadi teman-teman. Oke. Nah, kita akan lihat di dalam My Drive-nya seperti apa. Oke. Hal ini kita lakukan satu persatu ya teman-teman, karena kita tidak ada cara lain lagi, karena kalau misalkan company tidak izinkan ya kita tidak bisa. Oke, kita akan cek di sini. Cara ngeceknya adalah kita taruh atau kita pilih salah satu file, lalu kita lihat di share. Nah, di dalam share sini kepemilikan file ini sudah menjadi milik pribadi di drive baru teman-teman. Ya, kita bandingkan dengan file sebelumnya yang ada di drive lama. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita akan lihat di share-nya, klik kanan, lalu kita lihat share. Nah, di sini kita lihat bahwa ownership-nya masih email company kita ya, email lama kita, seperti itu. Nah, kenapa kok saya melakukan seperti ini? Kenapa kita harus copy filenya? Kenapa kita nggak share aja, suatu saat kita pakai, kita tinggal pakai? Tidak seperti itu. Karena jika misalkan kita pindah kerja dan file itu dihapus, email kita dihapus, maka kita tidak bisa mengakses file-file lama tersebut. Oke, demikian video hari ini. Supaya membantu, if you like this video, hit the like button down below, share, subscribe. See you in the next video. Bye.